Bab 415, Ketua Grup, menyerahlah. Lu Xiaoran ada di mana-mana. Mendengar ini, semua orang menjadi lebih atau kurang santai. Karena ketua kelompok itu percaya diri, mereka tentu saja tidak meragukannya. Ini bukan karena mereka tidak waspada terhadap orang lain. Hanya saja dia memiliki begitu banyak bawahan di alam Dewa Raja. Selama ketua kelompok tidak bodoh, mustahil bagi mereka untuk dilukai. Oleh karena itu, para ahli alam Dewa Raja memilih untuk mempercayai ketua kelompok tanpa keraguan. Memang benar, saat serangan menyeluruh itu melesat dari tanah, seluruh penghalang spasial hancur berkeping-keping. Kekuatan formasi susunan itu mengguncang langit dan bumi, dan tanah bergetar. Hampir tak terhentikan, namun, ketika bertabrakan dengan formasi 100 Raja yang dibentuk oleh lebih dari 100 ahli alam Dewa Raja, formasi tersebut bergetar hebat. Kemudian, formasi tersebut perlahan pulih dan kekuatannya tertahan di kaki para ahli alam Dewa Raja, sehingga tidak dapat bergerak lebih jauh. Ketika para ahli alam Dewa Raja melihat pemandangan ini, mereka juga sepenuhnya rileks dan sudut mulut mereka sedikit melengkung. Seperti yang diharapkan dari formasi susunan seorang ahli abadi, kekuatannya memang luar biasa. Formasi itu dapat dengan mudah menahan rencana cermat Lu Xiaoran. Itu hanyalah sebuah langkah jenius. Tak seorang pun di dunia ini yang mampu melampaui mereka. Namun, ketika semua orang tengah merasa puas, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi di detik berikutnya. Disertai suara renyah dari suatu tempat, beberapa retakan tiba-tiba muncul pada sambungan seluruh formasi 100 Raja. Sinar dampak energi yang kuat langsung menyerbu beberapa retakan dengan momentum bagai kilat pada saat ini. Saat energi itu menyerang, retakannya pun makin membesar. Ekspresi semua orang berubah drastis. Apa yang terjadi? Formasi 100 Raja telah hancur. Bukankah tadi baik-baik saja? Kenapa langsung rusak dalam sekejap mata? Ketua kelompok, selamatkan aku. Semua orang hanya bisa meminta bantuan ketua kelompok. Saat ini, tidak ada yang berani mundur. Sebab, jika mereka mundur sedikit saja, seluruh formasi akan runtuh. Begitu seluruh susunan itu runtuh, semua orang akan diserang oleh pilar cahaya. Ini adalah serangan yang diciptakan oleh formasi abadi. Tak seorang pun berani mengambil risiko. Begitu mereka kalah, mereka bahkan tak akan tahu bagaimana mereka mati. Di langit, Jiang Futu juga benar-benar tercengang. Itu hanyalah formasi susunan tingkat teknik abadi. Lagi pula, melihat kekuatan formasi susunan itu, bahkan dia pun bisa dengan mudah bertahan melawannya. Formasi 100 Raja adalah formasi susunan yang diberikan oleh gurunya. Mengapa para bawahan ini tidak bisa melawannya? Bagaimana ini mungkin? Saking terkejutnya, dia tidak menyadari bahwa sudut-sudut beberapa sosok di kerumunan di bawahnya telah melengkung. Selain Yun Lige, masih banyak lagi yang lainnya. Setelah terguncang, Jiang Futu tak berani gegabah. Ia segera menggunakan teknik abadi untuk menekan formasi susunan dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan gelombang serangan ini. Ledakan, saat teknik abadi miliknya mendarat pada semua orang, seluruh formasi 100 Raja juga ditelan hidup-hidup. Seluruh ledakan itu mengakibatkan kerusakan hebat pada langit. Semua ahli alam dewa tertinggi memandang ke arah itu, mata mereka menampakkan ketakutan yang amat dalam. Apakah ini pertarungan antara para petarung alam Dewa Raja? Perbedaan kekuatan mereka bagaikan jurang alam yang menghalangi mereka dari pihak lain. Seluruh ledakan berlangsung selama lebih dari 30 napas sebelum berangsur-angsur berhenti dan menghilang. Akan tetapi, saat cahaya ledakan itu menghilang sepenuhnya, semua orang menoleh dan terkejut mendapati bahwa 7 dari 100 ahli alam Raja Dewa telah tewas. Itu benar, mereka telah meninggal. Para ahli alam Dewa Raja yang lain tidak terluka, tetapi ketujuh ahli alam Dewa Raja ini diam-diam mati. Mereka tidak mampu menahan serangan formasi abadi Lu Xiaoran. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Itulah 7 ahli alam Raja Dewa. Mereka bukan Tom, Dick, atau Harry. Lagi pula, meskipun Lu Xiaoran sangat kuat, mereka semua baru saja mendapatkan kekuatan dari Master Group Futu. Master Group Futu itu abadi. Dia adalah eksistensi di atas alam Dewa Raja. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang menatap ahli alam Raja Dewa yang telah mati dan terbakar berkeping-keping oleh pilar energi dan berpikir keras. Rekan Taois Jiang, sepertinya Lu Xiaoran ini benar-benar bukan orang biasa. Ekspresi Jiang Futu dingin dan muram.
Dia jelas telah melindungi setiap ahli alam Dewa Raja barusan. Tidak masuk akal jika mereka yang sedikit itu tidak bisa bertahan hidup. Tepat saat dia merasa bingung, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar dari langit. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Seseorang datang. Sebelum semua orang bisa bereaksi, kilat ilahi tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung membombardir salah satu ahli alam Raja Dewa. Dengan ledakan dahsyat, ahli alam Dewa Raja ini langsung hancur berkeping-keping. Ia bahkan tak sempat berteriak. Serangan musuh! Serangan musuh! Ekspresi semua orang berubah dan mereka langsung panik. Pada saat ini, petir ilahi lainnya jatuh, diikuti oleh yang kedua, ketiga, dan keempat. Setiap petir ilahi yang jatuh akan membunuh seorang ahli alam Dewa Raja. Semua ahli alam Dewa Raja yang hadir benar-benar ketakutan. Meskipun mereka adalah ahli alam Dewa Raja yang kuat, mereka tidak berani menghadapi kematian dengan mudah. Terlebih lagi, petir ilahi langit ungu ini dapat membunuh mereka dengan mudah. Bahkan dewa pun tidak akan mampu menahannya. Brengsek, ekspresi Jiang Futu berubah dingin. Rekan Taois Xingyun, tolong bantu. Xingyun mengangguk. Tidak masalah. Begitu dia selesai berbicara, dia menempelkan kedua telapak tangannya, lalu sesosok Buddha emas besar muncul dari belakangnya. Begitu bayangan Buddha emas ini muncul, ia bersinar terang dan melesat ke segala arah. Petir ilahi langit ungu yang awalnya murni tiba-tiba kehilangan kekuatannya ketika mendarat di Buddha emas raksasa ini. Ini karena cahaya Buddha juga sangat kuat. Kedua atribut tersebut serupa dan tidak dapat saling melukai sama sekali. Dengan Xingyun yang menghalangi, para ahli alam Dewa Raja akhirnya menghela napas lega. Jiang Futu juga segera mulai menggunakan kompas artefak abadi untuk mencari lokasi Lu Xiaoran. Karena mereka berada dalam jarak dekat, begitu kompas artefak abadi muncul, mereka secara alami dapat dengan mudah menemukan Lu Xiaoran. Hampir dalam sekejap, partikel cahaya keemasan kecil muncul di kompas. Anak nakal, akhirnya aku menemukanmu. Namun, sebelum Jiang Futu sempat bergembira, sedetik kemudian, beberapa partikel cahaya keemasan mulai muncul di kompas. Setiap partikel cahaya tampak begitu jernih dan sangat dekat. Hal ini membuat Jiang Futu tercengang. Apa yang terjadi? Mungkinkah kompasnya rusak? Apakah ada kesalahan? Ini adalah artefak abadi yang diberikan tuannya. Tepat saat dia merasa bingung, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan tiba-tiba memancar dari jauh. Ledakan. Sebelum semua orang sempat bereaksi, cahaya keemasan itu melesat ke arah para ahli alam Dewa Raja dan langsung meledak. Kekuatannya luar biasa. Dengan gelombang ledakan, cahaya itu langsung membunuh lebih dari 10 ahli alam Dewa Raja. Cahaya itu begitu mendominasi dan kejam hingga menghancurkan mereka semua. Sebelum semua orang bisa bereaksi, cahaya keemasan kedua menyerang. Kali ini, semua orang agak waspada. Begitu mereka melihat cahaya keemasan itu, mereka semua mundur. Namun, meskipun mereka mundur, kultivasi dan kekuatan para ahli alam Dewa Raja berbeda. Kecepatan mundur mereka juga lebih lambat. Yang cepat tentu saja bisa lolos dalam sekejap, tetapi yang lambat tidak bisa. Di antara mereka, 5 ahli alam Raja Dewa dengan kultivasi yang lebih lemah tersapu ke dalam cahaya keemasan lagi dan berubah menjadi residu. Para ahli alam Dewa Raja yang tersisa sudah benar-benar ketakutan. Pihak lawan tidak lagi membunuh satu ahli dengan satu gerakan. Dia membunuh 10 ahli dengan satu gerakan. Sekalipun mereka semua adalah ahli alam Dewa Raja, tak seorang pun dapat menahan kerusakan seperti itu. Pada saat yang sama, beberapa cahaya keemasan berkelebat di kejauhan. Berlari, para ahli alam Dewa Raja sudah benar-benar ketakutan. Mereka langsung lari terbirit-birit seperti burung dan binatang buas. Saat ini, kesombongan yang mereka tunjukkan saat tiba telah lenyap sepenuhnya. Aliran cahaya mengalir deras ke langit, dan Jiang Futu meraung berulang kali. Berhenti, berhenti, aku akan membunuh siapapun yang berani lari. Akan tetapi, selain beberapa ahli alam Raja Dewa di sampingnya, tidak ada seorang pun yang bersedia mendengarkannya. Yang mengejutkannya, Yun Lige dan beberapa ahli alam Dewa Raja dari Paviliun Pedang Langit dan Dao Pedang Tai ternyata masih berada di sisi mereka. 10 ahli alam Raja Dewa yang tersisa dari Sekte Buddha terbang ke sisi Buddha tinggi Xingyun. Jiang Futu hanya bisa mengangguk. Aku tidak menyangka kalian semua begitu setia. Setelah membunuh Lu Xiaoran, aku jamin kalian semua akan abadi. Pada saat ini, cahaya-cahaya yang berterbangan di kejauhan langsung terpantul kembali.
Beberapa bahkan hancur di tempat. Teriakan terdengar satu demi satu. Ini adalah pembantaian yang sama sekali tidak setara. Jiang Futu mencibir. Kau lihat itu. Ini akibat mengkhianatiku. Siapapun yang mengkhianatiku akan berakhir seperti ini. Hahaha. Begitu dia selesai berbicara, seorang ahli alam Raja Dewa berlengan satu yang berlumuran darah tiba di sampingnya dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Ketua kelompok, cepat, menyerah. Lu Xiaoran ada di mana-mana di luar. Omong kosong. Bagaimana mungkin ada begitu banyak Lu Xiaoran? Apa kau pikir aku babi? Begitu dia selesai berbicara, Jiang Futu membantai lawannya hingga mati. Akan tetapi, saat dia baru saja melakukan hal itu, sebuah seringai mengejek tiba-tiba terdengar di telinganya. Kau benar, kau memang babi. Begitu dia mencibir, Yun Lige dan yang lainnya tiba-tiba meletus dan langsung menyerang beberapa ahli alam Raja Dewa yang mengikuti Jiang Futu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, beberapa bola cahaya meletus di langit, menerangi dunia seolah-olah siang hari. Mata Jiang Futu merah padam. Tidak, sambil meraung marah, dia langsung mengangkat tangannya dan meninju, menghancurkan penghalang ruang dan langsung menuju ke arah Yun Lige dan yang lainnya. Kembali, Yun Lige berteriak dan memerintahkan Master Pavilion Pedang Langit dan yang lainnya untuk mundur. Mereka hanyalah ahli alam dewa kerajaan biasa dan tidak mampu melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Pada saat ini, ia meletus dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan hitam dan merah bercampur, membentuk api hitam dan merah lagi, menyelimuti dirinya. Tombak pembunuh dewa muncul secara otomatis di tangannya. Bab 416, Ayo, formasi pedangmu tidak sekuat milikku. Melihat aura hitam dan merah muncul, ekspresi 10 ahli alam Raja Dewa yang tersisa tiba-tiba berubah. Aura ini, ternyata dia, pantas saja kita merasa agak familiar barusan. Aku tidak menyangka itu bocah nakal itu. Apa dia juga salah satu anak buah sang terpilih? Sialan, bukankah dia dulunya seorang ahli alam Kaisar Dewa? Ketika dia masih di Sekte Buddha kita, dia sepertinya telah mencapai alam dewa tertinggi. Mengapa dia sekarang menjadi ahli alam Raja Dewa? Apakah dia telah tercerahkan? Mengapa dia begitu menakutkan? Ekspresi sang Buddha tinggi adalah yang paling jelek karena dia merasa telah ditipu. Karena kultivasi Yun Lige meningkat begitu cepat, metode Lu Xiaoran mungkin lebih kuat darinya. Jika memang begitu, dia dan Jiang Futu mungkin bukan tandingan Lu Xiaoran meski mereka bekerja sama. Dari awal pertempuran hingga sekarang, dia bahkan belum melihat Lu Xiaoran. Namun, Lu Xiaoran telah membubarkan formasi 100 raja dan menghancurkan komando Jiang Futu. Itu adalah 100 ahli alam Raja Dewa, bukan 100 kucing dan anjing. Lu Xiaoran bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Jika dia keluar, siapa yang tahu seberapa kuatnya dia? Saat ini, serangan Jiang Futu sudah tiba di depan Yun Lige. Yun Lige tidak membuang waktu. Dalam sekejap, ia memegang tombak pembunuh dewa dan menangkisnya secara horizontal. Ledakan, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Penghalang spasial itu sama sekali tidak mampu menahan serangan Jiang Futu dan langsung meledak di tempat. Sosok Yun Lige juga terpental hidup-hidup. Ia melangkah 2 langkah sekaligus, menciptakan percikan api. Akan tetapi, saat ia baru saja melangkah ke langkah ke-8, api hitam dan merah itu juga tampak mengamuk dan berputar-putar saat meletus. 4 bunga teratai hitam juga muncul di atas kepalanya dan berputar cepat. Ini secara langsung membantunya menahan serangan Jiang Futu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, pupil mata mereka tak dapat menahan diri untuk mengecil, dan bulu kuduk mereka berdiri. Yun Lige hanya berada di level pertama alam Dewa Raja. Bukannya dia tidak kuat, tapi dia sangat kuat. Namun, itu hanya relatif terhadap seluruh dunia ilahi. Dia memang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan orang-orang di dunia abadi, dia bukan apa-apa. Adapun Master Group Futu, dia adalah seorang ahli abadi. Yun Lige sama sekali tidak takut menghadapi seorang ahli abadi sejati. Terlebih lagi, ia bahkan berhasil menangkis serangan lawan. Metode dan level ini sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir menghormatinya. Lagi pula, murid Lu Xiaoran sudah begitu kuat. Jika itu Lu Xiaoran, seberapa kuatkah dia? Jiang Futu mengepalkan tangannya erat-erat dan menggertakkan giginya. Ge Liyun, dasar brengsek, aku pikir kau muridku yang sebenarnya. Ternyata kau begitu jahat dan kejam. Kau memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangku. Kenapa kau melakukan ini?
Karena kamu bodoh. Yun Lige berkata dengan acuh tak acuh dan tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Dia adalah murid gurunya, jadi wajar saja jika dia harus membantu gurunya menghajar Jiang Futu. Apakah masuk akal baginya untuk menghajar gurunya hanya karena sedikit bantuan dari Jiang Futu? Lagi pula, Jiang Futu masih belum tahu nama aslinya dan telah tertipu olehnya. Kalau dia tidak bodoh, lalu dia apa? Kata-kata ini benar-benar menyulut amarah dalam hati Jiang Futu, membuatnya benar-benar tidak dapat mengendalikan hatinya. Geliyun, kau bajingan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Jiang Futu meraung. Detik berikutnya, cahaya keemasan di kejauhan tiba-tiba membombardir tubuhnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh muridku. Ledakan dahsyat lainnya terdengar. Kali ini, Jiang Futu yang terpental. Terlebih lagi, jarak yang ditempuhnya beberapa kali lebih jauh daripada jarak yang baru saja ditempuh Yun Lige. Terlebih lagi, dia adalah seorang yang abadi. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan serangan ini jauh lebih kuat daripada kekuatan serangan sebelumnya. Yun Lige mengejek dari samping. Bodoh, kau bahkan tidak bisa menahan serangan avatar tuanku dan kau masih ingin membunuh tuanku. Kalau kau tidak bodoh, kau ini apa? Lagi pula, namaku bukan Geliyun. Namaku Yun Lige. Setelah sekian lama bersama, kau bahkan tidak tahu nama asliku. Beruntung sekali kau disebut bodoh. Apa ada yang salah dengan kepalamu? Yun Lige, sialan kau. Sebagai seorang dewa, Jiang Futu begitu murka hingga ia mengumpat. Kemarahannya terlihat jelas. Namun, yang menyambutnya adalah cahaya keemasan lainnya. Ledakan, Jiang Futu terpental lagi, lalu cahaya keemasan lain muncul. Cahaya keemasan ini tidak fatal, tetapi tetap saja melukainya setiap saat. Fluktuasi kekuatan abadi di sekujur tubuhnya bergetar hebat. Rasanya seperti dia ditampar wajahnya berulang-ulang. Jiang Futu meraung berulang kali. Lu Xiaoran, kalau kau punya nyali, pergilah dari sini. Pria macam apa kau yang berani bersembunyi di sudut dan menyerang? Yun Lige mengangkat jari tengahnya. Kau ingin tuanku keluar hanya karena kau memintanya. Kau pikir kau siapa? Kau sangat jelek dan bodoh. Puff. Jiang Futu dibuat marah oleh Yun Lige dan langsung memuntahkan seteguk darah. Tepat saat dia hendak berbicara, suara menggoda terdengar dari langit berbintang di detik berikutnya. Lige, kau tidak boleh berkata begitu. Rekan Daois Jiang telah memberimu begitu banyak sumber daya. Sebagai gurumu, aku tetap harus datang dan berterima kasih padanya. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tampan yang memegang busur ilahi penembakan matahari melangkah dari langit berbintang. Semua orang sedikit menyipitkan mata, dan suasana di seluruh medan perang langsung menjadi hikmat. Orang ini baru saja berjalan dari arah cahaya keemasan. Terlebih lagi, orang ini memegang busur panjang di tangannya. Ditambah dengan auranya yang luar biasa, bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa ini adalah Lu Xiaoran. Hanya Lu Xiaoran yang akan memberikan perasaan superioritas yang unik ini. Kalau tidak, semua orang tidak akan berkumpul untuk memburunya. Sebaliknya, ia akan berkumpul bersama semua orang untuk memburu orang lain. Bahkan di tengah keramaian, seorang raja sejati akan tetap terlihat oleh orang lain. Lu Xiaoran, kamu akhirnya muncul. Jiang Futu menggertakkan giginya karena marah, dengan ekspresi garangnya dia berharap dapat menguliti Lu Xiaoran hidup-hidup. Lu Xiaoran hanya tersenyum tipis. Kau memberi murid-muridku begitu banyak hadiah. Bukankah tidak pantas bagiku untuk tidak datang? Terima kasih telah membantu saya mendidik murid-murid saya dengan baik. Jiang Futu langsung meludahkan darah karena marah. Lu Xiaoran menghibur, jangan marah, karena masih banyak hal yang bisa membuatmu marah. Saat dia berbicara, sosok lain tiba-tiba melangkah keluar perlahan dari arah lain. Dia sebenarnya sosok yang identik dengan Lu Xiaoran ini. Mereka mengenakan pakaian yang identik dan memiliki aura yang identik. Namun, senjata di tangan pihak lain berbeda. Senjata di tangannya adalah pedang Kunlun, dan Lu Xiaoran yang lain memegang busur ilahi penembakan matahari. Ada dua Lu Xiaoran. Semua orang yang hadir terkejut. Salah satu dari mereka sudah cukup kuat untuk mengguncang seorang ahli alam abadi. Seberapa kuatkah jika ada dua Lu Xiaoran? Sebelum semua orang sempat terkejut, sosok lain dengan aura dan penampilan yang sama muncul dari sudut lain. Kali ini, ia memegang lonceng penciptaan di tangannya. Lalu datanglah yang keempat, kelima, keenam. Sosok Lu Xiaoran keluar satu demi satu.
Selain senjata di tangannya, sebenarnya tidak ada perbedaan. Baik itu auranya, penampilannya, atau bahkan auranya, semuanya sama. Semua orang benar-benar tercengang. Dengan begitu banyak Lu Xiaoran, bagaimana mereka bisa bertarung? Pada saat ini, Jiang Futu akhirnya mengerti apa yang dimaksud semua orang. Ternyata apa yang dikatakan pihak lain memang benar. Lu Xiaoran memang banyak, kompasnya tidak rusak, mereka tidak berbohong padanya. Lu Xiaoran menatap Jiang Futu dan tersenyum. Ia tak membuang napas dan hanya menjentikkan jarinya. Pukul dia. Dua kata ini sederhana dan ringkas. Detik berikutnya, lebih dari 10 avatar langsung menerjang ke depan dan menerkam Jiang Futu. Ini memang kebiasaan Lu Xiaoran sejak dulu, ia tidak suka bicara omong kosong. Setidaknya, dia harus membunuh pihak lain terlebih dahulu. Meskipun masing-masing dari selusin cahaya itu hanya berada pada level ke-6 alam Raja Dewa, kekuatan tempur mereka yang sesungguhnya sebanding dengan makhluk abadi. Begitu belasan orang ini muncul, mereka cukup untuk langsung membunuh Jiang Futu. Bahkan jika Jiang Futu berada di alam abadi, ini karena Lu Xiaoran dapat membunuh musuh pada level yang lebih tinggi. Seorang Lu Xiaoran saja sudah bisa membunuh musuh yang levelnya di atas dia, apalagi kalau bukan 10 Lu Xiaoran. Galaksi di langit seakan berhenti pada saat ini. Napas semua orang membeku pada saat ini. Mungkinkah pertempuran ini akan segera berakhir? Namun, ini baru permulaan. Namun, saat semua orang mengira Jiang Futu dalam bahaya dan dia tidak punya kesempatan bertahan hidup, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Ketika lebih dari 10 avatar Lu Xiaoran mendarat di samping Jiang Futu, senyum sinis tiba-tiba muncul di sudut mulut Jiang Futu. Segera setelah itu, aura dan energi yang sangat mematikan langsung meledak dari tubuhnya, berubah menjadi 4 pedang abadi yang berkelap-kelip dengan warna berbeda saat mereka mengunci dengan kuat ke lebih dari 10 avatar Lu Xiaoran. Dalam sekejap, seluruh ruang terkoyak. Ruang tempat Lu Xiaoran dan yang lainnya berada benar-benar tertutup dan terkoyak. Mereka terbenam dalam ruang terpisah yang tak seorang pun bisa sentuh. Aura yang mengerikan. Buddha Agung, apa yang terjadi? Sekte biasa ternyata punya formasi susunan sekuat itu. Mata Buddha tinggi Xingyun berkedip terus-menerus saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Ini formasi pedang pembunuh abadi dari sekolah Jie. Formasi pedang ini bukan teknik biasa. Ini teknik milik master sekolah Tongtian. Teknik ini bisa membuat seseorang bertarung sendirian dengan 4 orang. Meskipun formasi pedang pembunuh abadi ini tidak sebanding dengan formasi pedang pembunuh abadi milik master sekolah Tongtian, formasi ini jelas luar biasa dan bukan sesuatu yang dapat dengan mudah ditolak oleh Lu Xiaoran. Kalau tidak salah, penampilan Jiang Futu barusan hanya akting. Itu semua untuk menarik perhatian Lu Xiaoran dan membiarkannya mendekati tubuhnya untuk memicu formasi pedang pembunuh abadi. Lu Xiaoran itu mungkin sudah mati kali ini. Di medan perang, Jiang Futu memang menampakkan ekspresi gila dan puas diri. Lu Xiaoran, kau tidak menyangka ini, kan? Aku hanya berpura-pura untuk membingungkanmu dan menarikmu ke dalam formasi pedang pembunuh abadi. Sekarang setelah kau melangkah ke formasi pedang pembunuh abadi, bahkan jika kau memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kau hanya bisa mati. Mati. Petik 2. Dengan raungan yang dahsyat, keempat pedang pembunuh abadi seketika memancarkan aura pembunuh yang sangat mendebarkan jantung. Bab 417, kenapa kalian semua identik? Saat Jiang Futu mengendalikan formasi pedang pembunuh abadi, dia berteriak kepada para ahli alam Raja Dewa lainnya. Tunggu apa lagi? Bunuh Yun Lige dan para pengkhianat lainnya. Bunuh mereka semua, dan masa lalu biarlah berlalu. Setelah masalah ini, aku akan memastikan kalian semua mendapatkan keuntungan. Mata semua orang langsung berbinar. Benar, mereka tidak bisa mengalahkan Lu Xiaoran, tapi mereka bisa mengalahkan bawahan Lu Xiaoran. Pada saat ini, aura semua orang segera mulai terkunci pada pihak lain. Yun Lige menyipitkan matanya sedikit. Ia tidak takut pada para ahli alam Dewa Raja. Akan tetapi, hal itu mungkin tidak mudah bagi saudara-saudaranya yang lebih muda. Meskipun mereka telah menghancurkan banyak ahli alam Dewa Raja di awal, masih ada puluhan ahli alam Dewa Raja di sini. Selain itu, ada pula 10 ahli alam Raja Dewa Buddha di samping Sang Buddha tinggi. Saat jantung semua orang berdebar, Lu Xiaoran terbang keluar dan menembakkan lusinan cahaya suci yang memasuki tangan Ji Wuxia dan yang lainnya. Ini semua versi artefak abadi yang telah kuperkuat untukmu.
Cukup bagimu untuk membunuh musuh di level yang lebih tinggi. Cobalah bertahan untuk saat ini dan tunggu aku menghancurkan orang ini. Setelah Lu Xiaoran menaruhnya ke dalam dunianya yang kecil dan mencetaknya, artefak abadi ini pada dasarnya bukan lagi milik dunia ini. Oleh karena itu, jika mereka mengedarkan artefak abadi mereka sekarang, mereka tidak akan ditemukan oleh Dao Surga. Lu Xiaoran tentu saja tidak takut. Semua orang tersentuh. Tuan, jika Anda memberi kami semua artefak abadi Anda, apa yang akan Anda gunakan? Avatar Lu Xiaoran melambaikan tangan mereka. Tidak apa-apa, aku akan pakai sisanya saja. Semua orang langsung terdiam. Master Paviliun Pedang Surga tidak bisa menahan diri untuk berbisik ke telinga Song Xinian. Xinian, kenapa tiba-tiba kamu diam saja? Apa kamu sampai terdiam karena terlalu tersentuh? Song Xinian berkata dengan lemah, kau tidak tahu tipu daya tuanku. Tidak apa-apa kalau dia tidak mengatakan kalimat terakhir itu. Tapi, kalau dia mengatakannya, tidak perlu tersinggung karena dia jelas menyimpan harta dharma yang lebih kuat untuk dirinya sendiri. Master Paviliun Pedang Surga, wajah mungilnya yang cantik tak dapat menahan diri untuk berkedut dengan ganas. Apakah ada dalang yang begitu licik? Namun, ngomong-ngomong, Lu Xiaoran ini sungguh terlalu kuat. Pihak lain sebenarnya memiliki harta dharma yang lebih kuat. Harta dharma tingkat berapa itu? Mungkinkah dia benar-benar seorang suci seperti yang dikatakan Song Xinian? Jiang Futu tersenyum dingin. Bodoh, mereka tidak seperti kita berdua. Tanpa perlindungan keberuntungan besar, begitu mereka menggunakan artefak abadi, hukum Dao Surgawi akan langsung menghancurkan mereka. Para ahli alam Dewa Raja kita bahkan tidak perlu menyerang. Lu Xiaoran meliriknya. Kurang pengetahuan. Jiang Futu masih ingin mengatakan sesuatu. Saat ini, Ji Wuxia dan yang lainnya sudah mulai bertarung melawan ahli alam Dewa Raja. Yang tidak ia duga adalah Ji Wuxia dan yang lainnya ternyata tidak terluka saat menggunakan artefak abadi mereka. Mereka tidak menerima hukuman apapun dari hukum Dao Surgawi. Pada saat ini, Jiang Futu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah karena Lu Xiaoran adalah orang terpilih, keberuntungan murid-muridnya tidak kalah dengan keberuntungannya? Mungkinkah keberuntungan mereka telah mencapai tingkat di mana mereka bisa menggunakan artefak abadi? Bukankah Lu Xiaoran ini agak terlalu abnormal? Namun, dia segera mengepalkan tinjunya erat-erat dan menatap Lu Xiaoran dengan ekspresi dingin. Jangan terlalu sombong, bahkan jika aku tidak bisa membunuh muridmu untuk saat ini, itu tidak masalah. Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh mereka secara alami. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara guntur yang dahsyat meledak di langit. Itu adalah formasi pedang pembunuh abadi. Formasi itu telah memicu kekuatan surgawi. Begitu formasi pedang pembunuh abadi muncul, cuaca berubah, dan bintang-bintang di langit mulai berkelap-kelip tanpa henti. Kekuatan yang dahsyat itu bahkan membuat murid-murid Lu Xiaoran tidak dapat menahan diri untuk maju dan melawan demi guru mereka. Sayangnya, kekuatan formasi pedang pembunuh abadi ini sangat kuat dan cepat. Hampir dapat dikatakan bahwa ia dapat berbuat sesuka hatinya. Dengan sebuah pikiran, seluruh formasi susunan mulai beroperasi sesuai keinginannya. Aura pembunuh berwarna darah yang menutupi langit membentuk tornado yang menelan Lu Xiaoran hidup-hidup, ingin mencabik-cabiknya dan menghancurkannya. Galaksi di sekitarnya bersinar lebih dahsyat dan cepat. Hampir dalam sekejap, itu menyebabkan lebih dari 1 juta serangan terhadap Lu Xiaoran. Setiap serangan ditujukan pada kelemahan fatal Lu Xiaoran. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam formasi pedang, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Elemen energi berubah menjadi tanah, air, angin, dan api, lalu mulai berevolusi lagi. Segala sesuatu di dalam formasi, bahkan energi seperti kekuatan ilahi, akan dihancurkan berulang kali. Kengerian formasi pedang pembunuh abadi diperlihatkan pada saat ini. Tidak ada yang istimewa atau tidak perlu tentang formasi sirkulasi. Formasi ini langsung menghancurkan segalanya dalam formasi susunan, dalam bentuk yang paling sederhana dan paling dahsyat. Siapapun yang melihat formasi pedang pembunuh abadi ini, termasuk Buddha tinggi Xingyun, tidak dapat menahan rasa takut. Meskipun mereka tidak berada dalam formasi pedang pembunuh abadi, mereka sudah sangat ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan mulai gemetar dan kaki mereka lemas karena ketakutan. Hampir semuanya dapat merasakan dengan jelas bahwa jika mereka melangkah ke formasi pedang pembunuh abadi ini, mereka mungkin akan hancur dalam sekejap.
Beberapa orang bahkan merasa bahwa Lu Xiaoran pasti akan mati kali ini. Pertarungan di arena telah berakhir. Tak seorang pun ingin melanjutkan pertarungan. Mereka hanya ingin menyaksikan pertarungan langka dan seru ini dengan mata kepala sendiri. Formasi pedang pembunuh abadi ini datang dan pergi dengan cepat. Bukannya tidak berguna, namun, meskipun hanya meniru formasi pedang pembunuh abadi, tetap saja tidak biasa. Jiang Futu juga tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan formasi pedang pembunuh abadi dalam waktu lama dan hanya bisa mengendalikannya sebentar. Namun, ini juga sudah cukup. Dengan kekuatan formasi pedang pembunuh abadi, meski hanya bertahan sedetik, itu sudah cukup untuk menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Terlebih lagi, formasi itu sudah berlangsung selama beberapa detik. Apakah dia sudah mati? Itulah yang dipikirkan hampir semua orang yang datang untuk melawan Lu Xiaoran. Akan tetapi, saat formasi pedang pembunuh abadi mundur, pikiran hampir semua orang benar-benar kacau. Avatar Lu Xiaoran ternyata masih utuh dan bahkan tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Wajah Jiang Futu dipenuhi ketidakpercayaan. Matanya melebar seperti mata banteng. Inilah formasi pedang pembunuh abadi. Meskipun itu hanyalah tiruan dan jauh lebih rendah daripada formasi pedang pembunuh abadi yang asli, itu tetaplah formasi susunan yang kuat. Bahkan mustahil bagi seorang abadi untuk melawan formasi susunan ini dan berubah menjadi abu. Namun, Lu Xiaoran telah memblokirnya. Bagaimana dia memblokirnya? Buddha tinggi Xingyun juga terkejut. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat formasi pedang pembunuh abadi itu, tetapi sebagai seorang abadi, dia sangat memahami kekuatannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada makhluk abadi di dunia abadi yang dapat menahan gerakan ini. Karena itu dia pun bingung. Namun, pada saat itu, seseorang berteriak. Lihat, senjata Lu Xiaoran bersinar. Setelah pengingat ini, Sang Buddha tinggi akhirnya menyadari sesuatu yang berbeda tentang senjata-senjata ini. Baru saja Lu Xiaoran muncul dengan senjata-senjata ini, dia belum merasakan keajaiban senjata-senjata ini. Pada saat ini, dia akhirnya memahami kedalaman senjata ini. Aku tidak menyangka dia benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Sepertinya Jiang Li, atau Jiang Futu, pasti akan mati kali ini. Jiang Futu dengan jelas mengenali senjata di tangan avatar Lu Xiaoran. Senjata-senjata ini, tidak, mustahil. Semuanya sebenarnya eksistensi yang telah melampaui artefak abadi. Apa ini semua harta roh pasca Natal? Mustahil, ini mustahil. Kau benar-benar punya begitu banyak harta roh pasca Natal. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Harta karun roh pasca Natal. Apa itu harta karun roh pasca Natal? Meskipun mereka sangat kuat di alam ilahi, mereka masih belum tahu banyak tentang alam abadi. Paling-paling, mereka hanya tahu bahwa ada artefak dan teknik abadi di alam ilahi. Mereka tidak yakin tentang apapun di atas itu. Sang Buddha tinggi menjelaskan, apa yang disebut harta karun roh pasca Natal sebenarnya adalah eksistensi yang jauh melampaui artefak abadi. Itu tidak bisa lagi dianggap sebagai senjata, tetapi suatu eksistensi yang dapat dibudidayakan secara mandiri. Harta roh pasca Natal sudah dapat dikatakan telah melampaui cakupan senjata. Meskipun ada banyak harta roh pasca Natal, harta roh pasca Natal masih sangat langka. Bahkan di dunia abadi, makhluk abadi tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan harta roh pasca Natal. Hanya beberapa makhluk abadi tingkat tinggi yang memiliki kesempatan untuk menggunakan harta roh pasca Natal jika mereka sangat beruntung. Kelangkaannya tidak lagi setara dengan seorang kultivator alam dewa yang memiliki senjata ajaib. Sebaliknya, itu setara dengan manusia fana dari alam bawah yang memiliki senjata ajaib. Mendesis. Mendengar ini, semua orang merasakan jiwa mereka bergetar hebat. Apakah harta roh pasca Natal benar-benar merupakan eksistensi yang begitu kuat? Apakah ini lelucon? Lu Xiaoran benar-benar memiliki harta roh pasca Natal yang bahkan makhluk abadi pun tidak dapat memperolehnya dengan mudah. Terlebih lagi, jumlah mereka sangat banyak. Yang terpenting, dia sekarang hanya berada di alam Dewa Raja. Dia masih belum abadi. Dia memiliki begitu banyak harta roh pasca Natal sebagai ahli alam Dewa Raja. Jika berita ini menyebar ke dunia abadi, hampir semua orang di dunia abadi pasti iri, kan? Beberapa ahli alam Dewa Raja dari Paviliun Pedang Langit dan Dao Pedang Tai merasa sangat yakin. Telah dipastikan bahwa Lu Xiaoran memang seorang suci. Selain para orang suci, siapa lagi yang punya begitu banyak harta roh pasca Natal?
Rasanya seperti kubis yang melimpah. Namun, karena suatu alasan, Lu Xiao tidak dapat memperlihatkan wujud aslinya. Lagi pula, meskipun tidak semua orang tahu seberapa kuat harta roh pasca Natal sebelumnya, mereka semua tahu bahwa setiap dunia ditekan oleh hukum surga Dao. Para kultivator dari dunia tingkat tinggi tidak diizinkan untuk tinggal sembarangan di beberapa dunia tingkat rendah. Bahkan seorang Saint seperti Lu Xiaoran pun tidak bisa melanggar aturan ini. Oleh karena itu, kekuatan yang ditunjukkannya saat ini hanya berada di alam Dewa Raja. Namun, tidak peduli apapun, mereka akan menjadi kaya jika mereka dapat memanfaatkan Lu Xiaoran ini. Pada saat ini, seorang Dewa Raja Buddha tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Orang ini punya banyak barang bagus. Kalau kita di dunia abadi, bukankah dia akan dirampok habis-habisan? Xing Yun tersenyum sedikit. Dirampok gila-gilaan. Tidak, semua orang tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengerutkan kening. Tetapi bukankah Sang Buddha Tinggi baru saja mengatakan bahwa benda ini sangat langka? Benda ini sangat langka, tapi begitu dia muncul di dunia abadi, dia akan langsung ditampar sampai mati oleh seorang ahli tertinggi. Dia tidak akan punya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Semua orang tercengang sebelum memahami makna yang disampaikan Sang Buddha Tinggi. Itu benar, manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka hanya akan mati. Setelah Jiang Futu melihat harta roh pasca Natal milik Lu Xiaoran, dia sudah hampir gila. Dia tidak dapat menerima bahwa Lu Xiaoran sebenarnya jauh lebih kuat darinya. Dia adalah murid yang diajar langsung oleh gurunya. Kekuatannya hanya bisa sebesar ini karena didukung oleh gurunya. Adapun Lu Xiaoran, ia adalah seorang kultivator keliling dan bahkan tidak memiliki siapapun yang membimbingnya. Mengapa? Hanya karena dia yang terpilih. Memangnya kenapa kalau kau punya harta roh pasca Natal? Aku akan gunakan formasi susunan ini untuk menjebakmu sampai mati. Lalu, aku akan membunuh semua muridmu. Saat itu tiba, aku bahkan akan membawa formasi susunan itu pergi menemui guruku. Sekalipun kau punya 3 kepala dan 6 lengan, itu tidak berguna. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku dengan formasi pedang pembunuh abadi tingkat artefak abadi ini? Senyum dingin muncul di wajah Jiang Futu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku hanya menyiapkan grup obrolan alam Raja Dewa setelah tinggal di dunia ilahi selama bertahun-tahun? Guru sudah lama mengingatkan saya bahwa metode Anda tidak terbatas dan jauh melampaui harapan saya, jadi beliau menyuruh saya untuk membuat lebih banyak persiapan. Dalam beberapa tahun terakhir, aku telah mengendalikan banyak faksi di alam ilahi dan memicu perang berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Karena perang-perang ini, aku sudah lama mengumpulkan banyak darah. Sekarang, darah ini bisa digunakan untuk memperkuat formasi pedang pembunuh abadi. Sambil berbicara, Jiang Futu menjentikkan jarinya dan menyemburkan manik darah. Begitu manik darah ini muncul, aura darah melonjak dalam sekejap. Formasi pedang pembunuh abadi awalnya adalah formasi pedang pembunuh. Kini setelah terpengaruh oleh aura darah ini, kekuatannya langsung berlipat ganda lebih dari 10 kali lipat. Pada saat ini, bintang-bintang di langit berkelebat semakin cepat, seolah-olah mereka semakin takut pada kekuatan formasi pedang pembunuh abadi. Aku memiliki darah lebih dari 1 miliar orang di sini. Dengan peningkatan darah 1 miliar orang ini, formasi pedang pembunuh abadiku akan mampu menahan harta roh pasca Natalmu meskipun itu hanyalah artefak abadi. Aku ragu kau akan mampu menahannya kali ini. Lu Xiaoran menggelengkan kepalanya sedikit. Kenapa orang-orang ini selalu begitu gila? Mereka membunuh orang dengan gila-gilaan, lalu menggunakannya untuk melepaskan teknik kultivasi atau formasi arai. Sebelumnya, saat dia berada di alam bawah, keluarga Ye pernah melakukan hal ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Jiang Futu ini juga adalah murid dari orang misterius itu. Apakah semua murid orang misterius itu sama? Bahkan pikiran dan metode mereka pun sama. Mengapa semua orang ini identik? Akan tetapi, sejujurnya, orang-orang ini tidak punya dasar apapun. Tentu saja, Lu Xiaoran bukanlah orang suci. Ia hanya merasa orang-orang ini benar-benar kurang bergaya. Pada saat ini, formasi pedang pembunuh abadi telah menjadi lebih kuat. Ia telah menyerap darah 1 miliar orang. Cahaya pada keempat pedang itu telah berubah menjadi merah darah. Aneh dan mengejutkan, Lu Xiaoran tak dapat menahan diri untuk mendesah. Tak berdaya, dia hanya bisa menggunakan benda itu untuk menghancurkan formasi susunan ini dan membuat pihak lain menyerah sepenuhnya.
Bab 418, Rasakan formasi pedang pembunuh abadiku. Cahaya pada formasi pedang pembunuh abadi telah mencapai puncaknya pada saat ini. Seluruh langit malam diterangi oleh cahaya bintang berwarna merah darah, dan semua warna biasa telah menghilang. Pada saat ini, meskipun tidak semua orang berada dalam formasi pedang pembunuh abadi, aura pembunuhan berdarah itu benar-benar mengejutkan semua orang hingga mereka tidak bisa bernapas atau bahkan menggerakkan tubuh mereka dengan mudah. Selain Buddha tinggi, hanya Yun Lige yang bisa bergerak normal di bawah aura darah ini. Buddha Agung mampu melakukannya karena kultivasinya cukup kuat. Yun Lige juga mampu melakukannya karena ia mengembangkan aura pembunuh dan memiliki atribut yang sama dengan lawannya. Formasi pedang pembunuh abadi sama sekali tidak mampu memengaruhinya. Sudut mulut Jiang Futu sedikit melengkung. Saat ini, ia hampir melepaskan kekuatan penuh formasi pedang pembunuh abadi. Formasi pedang pembunuh abadi telah mencapai puncaknya. Bahkan jika Lucia Oran memiliki harta roh pasca Natal, ia tak perlu repot-repot menembus formasi pedang pembunuh abadi ini. Dia akhirnya akan berhasil. Setelah membunuh Lucia Oran dan menyelesaikan misi yang diberikan gurunya, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di 3 dunia. Akan tetapi, pada saat ini, cahaya keemasan benar-benar keluar dari formasi pedang pembunuh abadi yang berwarna merah tua. Jantung Jiang Futu berdebar kencang karena dia samar-samar merasakan firasat buruk. Tidak bagus. Formasi pedang pembunuh abadi, bunuh. Dia tidak ingin lagi terus mengumpulkan energi karena dia merasa jika dia tidak segera mengaktifkan formasi pedang pembunuh abadi, kemungkinan besar sesuatu yang lain akan terjadi di detik berikutnya dan menyebabkan dia kehilangan segalanya. Formasi pedang pembunuh abadi diaktifkan, dan aura pembunuh berwarna merah darah menyerang avatar Lucia Oran lagi. Tanah, air, angin, dan api mulai berevolusi lagi dalam formasi pedang. Terlebih lagi, mereka bahkan lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, formasi pedang pembunuh abadi saat ini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Namun, sebelum aura pembunuh dapat mengembun di tubuh Lucia Oran, cahaya keemasan merobek aura pembunuh di formasi pedang pembunuh abadi dengan aura yang kuat. Benar saja, ia telah menghancurkan formasi itu dengan cara yang hampir tak terkalahkan. Ledakan. Detik berikutnya, pedang itu menghancurkan susunan pedang dan mendarat tepat di salah satu pedang abadi. Lalu, pedang itu tersapu. Pedang abadi kedua, ketiga, dan keempat hancur berkeping-keping. Gerakan yang sangat mengerikan ini membuat seluruh langit berbintang bergetar. 4 pedang abadi dari formasi pedang pembunuh abadi langsung hancur oleh cahaya keemasan Lucia Oran. Formasi pedang pembunuh abadi yang mengguncang dunia langsung lenyap. Energi tumbukan dari ledakan itu memaksa semua ahli alam dewa raja mundur. Aura pembunuh yang dibentuk oleh darah 1 miliar orang diserap oleh Yun Lige. Meskipun aura pembunuh menyebar sangat cepat dan Yun Lige tidak punya waktu untuk menyerap semuanya, ia tetap menyerap sebagian kecilnya. Ia tetap menyerap darah lebih dari 100 juta orang. Hal ini menyebabkan munculnya teratai hitam lain di kepala Yun Lige. Sudah ada 5 teratai hitam. Terlebih lagi, kultivasinya benar-benar telah menembus 2 level berturut-turut, langsung menerobos ke level ketiga alam Raja Dewa. Di langit, fluktuasi samar-samar terdengar, karena kultivasi tubuh utama Lucia Oran juga meningkat. Pada saat ini, dia telah mencapai tingkat ke-7 alam Dewa Raja. Setelah gelombang kejut menghilang, seluruh pemandangan kembali hening dan sunyi. Lucia Oran tidak terluka. Formasi pedang pembunuh abadi telah hancur total dan tidak terlihat dimanapun. Ya Tuhan, ini, apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Seberapa kuat orang ini? Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, semua orang merasakan ketidakberdayaan yang mendalam saat menghadapi Lucia Oran. Tentu saja, Yun Lige dan yang lainnya tidak termasuk. Yun Lige dan yang lainnya tampak bangga. Itu karena dialah tuan mereka. Semakin kuat tuannya, semakin bangga mereka. Ini juga tidak termasuk para ahli alam Raja Dewa dari Paviliun Pedang Langit dan Dao Pedang Tai. Mereka sangat bersyukur telah memilih untuk berjuang di pihak yang benar di saat-saat terakhir. Ini juga berkat mereka menerima Li Changsheng dan Song Xinian sebagai murid mereka. Jika tidak, saat ini, kedua belah pihak kemungkinan besar sudah mati. Sekalipun mereka tidak mati sekarang, mereka pasti akan mati nanti. Khususnya, Master Paviliun Pedang Langit Hong Xiu adalah yang paling bersemangat saat ini.
Ini karena dia adalah wanita Song Xinian dan lebih dekat dengannya daripada ahli alam Raja Dewa lainnya. Di masa depan, dia pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jiang Futu sudah benar-benar tercengang, dan wajahnya dipenuhi keputusasaan yang amat sangat. Bahkan andalannya yang terkuat, formasi pedang pembunuh abadi, telah hancur. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Lu Xiaoran? Dia sudah gagal. Pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana cara membalas budi tuannya atau bagaimana cara dia merasakannya. Kenapa? Kenapa kau masih bisa menghancurkan formasi pedang pembunuh abadi setelah aku memperkuatnya? Bagaimana kamu melakukannya? Jiang Futu mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap tajam ke arah avatar Lu Xiaoran, matanya dipenuhi dengan keengganan. Pada saat ini, Xing Yun berkata dengan dingin, jika aku tidak salah, harta karun di tangan Lu Xiaoran telah ditingkatkan menjadi harta karun kardinal pasca Natal. Apa? Harta karun kardinal pasca Natal? Bagaimana mungkin? Bukankah harta karun kardinal pasca Natal perlu mengumpulkan pahala yang besar agar bisa lahir? Lagi pula, pada dasarnya semua harta karun itu diambil tepat setelah mereka lahir dari dunia. Bagaimana mungkin dia memiliki harta karun kardinal pasca Natal? Xing Yun berkata dengan ekspresi serius, aku tidak tahu soal itu, tapi kalau tidak salah, kemungkinan besar anak ini bisa menciptakan harta karun kardinal pasca Natal. Ini karena pedang di tangannya sangat mirip dengan pedang Xuan Yuan. Pedang Xuan Yuan memiliki banyak pahala dan sudah sebanding dengan harta karun roh bawaan. Lagi pula, pemilik pedang Xuan Yuan bukanlah dia. Pihak lain juga tidak mungkin meminjamkan pedang Xuan Yuan kepadanya. Lagi pula, aku hanya merasakan aura harta karun kardinal pasca Natal dari pedang Xuan Yuan. Aku tidak merasakan banyak manfaat. Jadi, ini berarti pedang Xuan Yuan ini diciptakan olehnya. Apa katamu? Tubuh Jiang Futu gemetar, dan dia benar-benar tercengang. Lu Xiaoran bahkan dapat menciptakan harta karun kardinal pasca Natal. Itu benar-benar harta karun kardinal pasca Natal. Lagi pula, itu sebenarnya pedang Xuan Yuan. Jiang Futu juga pernah mendengar sedikit tentang pedang Xuan Yuan. Meskipun itu hanya harta karun kardinal pasca Natal, karena membawa banyak pahala, pedang itu sudah sebanding dengan harta karun roh bawaan. Lu Xiaoran sebenarnya telah menciptakan harta karun utama pasca Natal, pedang Xuan Yuan kedua. Apakah orang ini benar-benar menantang surga? Inikah kekuatan orang terpilih yang diceritakan oleh tuannya? Ini benar-benar menantang surga, bahkan surga mungkin akan berlutut dan menjilati jari kakinya, bukan? Pada saat ini, pandangan dunia Jiang Futu benar-benar runtuh. Lu Xiaoran tidak memberi pihak lain banyak waktu untuk berpikir. Saat niat membunuh menghancurkan formasi pedang pembunuh abadi, niat itu langsung mengunci Jiang Futu dengan kuat. Setelah Jiang Futu merasakan niat membunuh ini, hatinya bergetar. Ia tak berani lengah dan segera menggunakan mutiara emas. Aura yang terpancar dari mutiara ini sangat mirip dengan harta roh pasca Natal. Begitu muncul, aura itu langsung mengunci Jiang Futu di tempatnya. Lu Xiaoran, kuakui kau memang kuat. Tapi, tidak semudah itu bagimu untuk membunuhku. Meskipun harta dharma milikku ini hanyalah artefak abadi, itu sudah sebanding dengan harta roh pasca Natal. Lagi pula, meskipun bukan harta karun pasca Natal, benda ini masih bisa memberiku waktu. Butuh setidaknya 2 jam. Meskipun tidak lama, waktu ini cukup bagiku untuk mencari bantuan dari tuanku. Begitu tuanku tiba, meskipun kau punya 3 kepala dan 6 lengan, kau takkan bisa berbuat apa-apa padaku. Hahaha, melihat betapa sombongnya Jiang Futu, semua avatar Lu Xiaoran memasang ekspresi sangat dingin, seolah-olah mereka tidak menganggap serius kata-katanya. Tanpa peringatan apapun, dia langsung menebas. Ledakan, sinar pedang melesat sejauh 100.000 kaki, seolah telah merobek tirai dunia. Pada akhirnya, sinar itu mendarat tanpa ampun di tubuh Jiang Futu. Namun, tepat saat pedang Lu Xiaoran mendarat di tubuh Jiang Futu, pedang itu hanya bergetar sesaat. Gelombang kejut melesat keluar dengan gelombang energi biru. Para ahli alam Dewa Raja di kejauhan semuanya dipaksa mundur oleh gelombang kejut yang kuat ini lagi, dan Jiang Futu ternyata tidak terluka. Adegan ini membuat semua orang yang hadir berseru lagi. Ya Tuhan, metode Jiang Futu juga tidak sederhana. Benar sekali, dia benar-benar mampu menahan serangan Lu Xiaoran. Kekuatannya bahkan bisa menembus formasi pedang pembunuh abadi. Kekuatan itu sama sekali tidak menimbulkan riak. Sungguh luar biasa. Namun, jangan lupa bahwa dia sudah abadi,
dan Lu Xiaoran sekarang hanya seorang ahli alam Dewa Raja. Ada perbedaan besar di antara mereka berdua. Begitu dia mengatakan hal ini, semua orang kembali merasakan penghormatan yang mendalam terhadap Lu Xiaoran. Sekalipun Lu Xiaoran tidak dapat membunuh Jiang Futu hari ini, dia tetaplah pahlawan di hati semua orang, seorang ahli super. Dia sudah melakukan cukup banyak hal. Namun, Lu Xiaoran jelas merasa itu tidak cukup. Jika ada yang berani menyentuhnya, dia pasti akan membunuh pihak lainnya sepenuhnya. Dia menarik pedang Suanyuan di tangannya dan membentuk segel dengan jari-jarinya, seketika memancarkan 4 cahaya dengan warna berbeda. Saat mereka melihat keempat lampu ini, ekspresi semua orang berubah drastis lagi. Mereka tidak dapat mengingat berapa kali mereka terkejut hari ini. Akan tetapi, mereka merasakan sesuatu yang berbeda pada setiap guncangan. Mereka semua benar-benar berbeda. Kali ini, keterkejutan mereka sama sekali tidak kalah dari keterkejutan sebelumnya. Ketika keempat cahaya itu sepenuhnya terkunci pada Jiang Futu, wajahnya langsung berubah pucat. Mustahil, ini mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau mendapatkan pedang pembunuh abadi dan formasi pedang pembunuh abadi? Namun, dia segera memikirkan sesuatu dan segera berkata, tunggu, mungkinkah kamu menciptakan formasimu sendiri? Lu Xiaoran akhirnya berbicara dan tersenyum acuh tak acuh. Benar, formasi pedang pembunuh abadi ini memang buatanku. Namun, sedikit berbeda dari versimu. Milikmu, hanyalah versi artefak abadi. Sedangkan milikku, itu adalah versi tingkat harta roh pasca Natal. Aku penasaran apakah kau masih bisa bertahan dengan artefak abadi itu. Bab 419, mengambil keuntungan dari situasi. AC, harta roh pasca Natal. Jiang Futu benar-benar putus asa. Sudah berakhir, ia benar-benar terkutuk sekarang. Bahkan mutiara yang diajarkan gurunya pun sama sekali tak berguna. Ketergantungan terbesarnya adalah mutiara penyelamat yang diberikan tuannya. Mutiara itu memungkinkannya kebal terhadap segala kerusakan untuk sementara waktu dan menunggu tuannya datang menyelamatkannya. Namun, sekarang, Lu Xiaoran bahkan telah menggunakan harta roh pasca Natal, pedang pembunuh abadi. Sehebat apapun mutiaranya, itu tidak berguna. Formasi pedang pembunuh abadi Lu Xiaoran digunakan. Kali ini, bintang-bintang di langit langsung meredup dan kehilangan cahayanya. Perlu diketahui bahwa ketika Jiang Futu menggunakan formasi pedang pembunuh abadi sebelumnya, bintang-bintang di langit masih berkelap-kelip. Namun, kekuatan formasi pedang pembunuh abadi Lu Xiaoran telah secara langsung menekan kemampuan mereka untuk berkelap-kelip. Saat formasi pedang digunakan, tanah, air, angin, dan api langsung berevolusi. Segala sesuatu di dalam formasi hancur tak beralasan oleh aura pembunuh ini. Saat mutiara Jiang Futu bertemu dengan formasi pedang pembunuh abadi ini, mutiara itu langsung hancur berkeping-keping. Mutiara itu sama sekali tidak mampu menahan kekuatan formasi pedang pembunuh abadi milik Lu Xiaoran. Ekspresi Jiang Futu berubah drastis, dan ia sama sekali tidak berani gegabah. Dalam sekejap, ia mengeluarkan jimat aneh dari lengan bajunya. Melarikan diri, ia melafalkan mantra dalam hati dan memercikkan saripati darahnya ke jimat itu. Jimat itu memancarkan cahaya aneh dan membawa saripati darah serta sisa jiwa Jiang Futu untuk segera keluar dari formasi pedang pembunuh abadi. Detik berikutnya, Jiang Futu dan mutiaranya langsung dihancurkan oleh formasi pedang pembunuh abadi. Ekspresi semua orang berubah drastis. Tak seorang pun menyangka Jiang Futu memiliki teknik melarikan diri seperti itu. Sebenarnya, itu tidak bisa dianggap sebagai pelarian. Ini karena tubuh utama Jiang Futu tidak melarikan diri. Ia telah menggunakan jimat untuk mengeluarkan sebagian esensi darah dan sisa jiwanya. Dengan cara ini, ketika ia menemukan gurunya di masa depan, gurunya dapat menghidupkannya kembali dan jiwanya tidak akan hilang. Alasan mengapa tubuh utamanya tetap tinggal di formasi pedang pembunuh abadi adalah karena dia tidak dapat melarikan diri. Begitu tubuh utamanya lolos, Lu Xiaoran pasti akan mengincarnya dan menggerakkan formasi pedang pembunuh abadi. Ia tetap tidak akan bisa lolos. Namun, jika ia hanya memiliki esensi darah dan sisa jiwanya untuk melarikan diri, Lu Xiaoran tidak akan bisa mengejarnya. Dengan begitu, ia bisa lolos dari kejaran Lu Xiaoran. Bagaimanapun, dia tetap pemenangnya. Lu Xiaoran, karena kau gagal membunuhku hari ini, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu saat aku kembali nanti. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalas penghinaan hari ini.
Lu Xiaoran hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu lupa bahwa kamu hanya berurusan dengan avatarku? Jiang Futu tertegun dan ekspresinya langsung dipenuhi ketakutan. Tidak, ia berteriak. Sesaat kemudian, cahaya keemasan tiba-tiba menyerang dari langit dan menyerbu jimat itu. Itu adalah tubuh utama Lu Xiaoran yang bersembunyi dalam kegelapan. Ekspresi wajah Jiang Futu kembali dipenuhi keputusasaan yang amat sangat. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bahkan esensi darah dan sisa jiwa yang ingin ia bawa untuk melarikan diri pun hampir hancur. Bagaimana ia bisa melarikan diri? Namun, saat ia baru putus asa, cahaya keemasan lain yang lebih dekat menyambar jimat itu terlebih dahulu. Ini, Jiang Futu tertegun, dan Lu Xiaoran sedikit menyipitkan matanya. Ternyata Xingyun telah menyerang dan merebut jimat Jiang Futu. Jiang Futu sangat gembira. Terima kasih atas bantuanmu, rekan Daois Xingyun. Selama kau membawa jimatku kembali ke dunia abadi, aku pasti akan berterima kasih lagi saat aku terlahir kembali. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai bicara, Xingyun langsung menghancurkan jimatnya dengan suara retakan. Tidak, Jiang Futu memuntahkan seteguk darah lagi. Ia, yang sudah tak mampu menahan formasi pedang pembunuh abadi, langsung dikirim ke alam baka oleh Lu Xiaoran. Ding, selamat atas keberhasilanmu membunuh jagoan itu, Master. Kultivasimu saat ini telah meningkat satu tingkat, mencapai tingkat ke-8 alam Dewa Raja. Sebelumnya, Yun Lige telah menyerap aura pembunuh untuk meningkatkan kultivasinya, memungkinkan Lu Xiaoran naik dari tingkat ke-6 alam Dewa Raja ke tingkat ke-7 alam Dewa Raja. Kini, setelah membunuh jagoan itu, kultivasi Lu Xiaoran telah meningkat ke tingkat ke-8 alam Dewa Raja. Ding, selamat, Master, atas keberhasilanmu membunuh jagoan itu. Hadiah, harta karun roh Conate lukisan Taiji X1. Ding, selamat, Master, atas keberhasilanmu membunuh jagoan itu. Hadiah, harta karun roh bawaan, Jade Ruyi X1. Ding, selamat, Master, atas keberhasilannya membunuh jagoan itu. Hadiah, harta kardinal pasca Natal, Fusikin X1. Ding, selamat, Master, atas keberhasilannya membunuh jagoan itu. Hadiah, Conate Ki X888. Ding, selamat, Master, atas keberhasilanmu membunuh jagoan itu. Hadiah, esensi darah Pangu X1. Ding, selamat, Guru. Di sebuah paviliun di dunia abadi, lelaki tua berjanggut putih yang sedang bermain catur tiba-tiba menjatuhkan bidak catur di tangannya dan menghancurkannya. Ekspresi wajahnya langsung membeku. Tak lama kemudian, lelaki tua berjanggut putih itu menarik tangannya. Matanya terpejam, dan ekspresi serius terpancar di wajahnya. Aku tidak menyangka pengaturan di dunia ilahi akan gagal pada akhirnya. Pria berjanggut panjang di seberangnya juga menampakkan ekspresi enggan. Apakah ini akhirnya? Karena bocah ini bahkan bisa membunuh seorang jagoan abadi, dia mungkin akan segera memasuki dunia abadi. Sebenarnya, dia mungkin tidak akan memasuki dunia abadi. Dunia abadi berada di bawah kendali Dao Surgawi. Jika dia datang ke dunia abadi, dia pasti akan ketahuan. Karena itu, kemungkinan besar dia akan pergi ke dunia primordial. Begitu dia lolos ke dunia primordial, itu akan setara dengan lembu tanah liat yang masuk ke laut. Mungkin akan sulit bagi kita untuk menemukannya lagi. Pria tua berjanggut putih itu perlahan membuka matanya, dan dua cahaya dingin yang tajam keluar dari matanya. Sepertinya aku harus turun sendiri. Jantung lelaki berjanggut panjang itu bergetar. Tidak, dengan identitasmu, jika kau pergi ke alam ilahi, kau pasti akan ditemukan oleh alam abadi. Pada saat itu, bahkan pengadilan surgawi pun tidak akan menoleransimu. Pada titik ini, tidak ada pilihan lain. Anak nakal ini tumbuh semakin cepat. Kalau begini terus, bahkan jika aku ingin membunuhnya, aku tidak akan punya kesempatan. Saya telah terdiam selama puluhan ribu tahun hanya untuk menunggu hari ini. Aku muak menjadi semut. Pria berjanggut panjang itu mendesah pelan. Karena kamu berpikir begitu, aku tidak punya apapun untuk meyakinkanmu. Akan lebih baik jika perjalananku berhasil. Jika tidak, aku akan langsung bunuh diri di alam ilahi dan tidak meninggalkan jejak informasi apapun untuk pasukan surgawi. Jika Kaisar Langit ingin kau memimpin pasukan untuk menangkapku, silakan saja. Jangan ragu sedikit pun agar Kaisar Langit tidak ketahuan dan melibatkanmu. Kanselir, mata lelaki berjanggut panjang itu tak kuasa menahan diri untuk memerah.
Pria tua berjanggut putih itu tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangannya sebelum pergi. Jangan menangis. Ini pilihanku. Kalau aku tidak bisa menjadi orang suci, aku tidak ada gunanya hidup. Saat dia berbicara, sosoknya telah menghilang dari tempatnya. Di sisi lain, di dunia ilahi, Lucia Oran tidak mendengarkan serangkaian pemberitahuan Wang Kai karena saat ini, tatapannya tertuju pada Xing Yun. Sebelumnya, dia bingung mengapa Xing Yun tidak pernah menyerang dan mengapa dia akhirnya membantu Jiang Futu. Pada akhirnya, dia tidak menyangka Xing Yun benar-benar ingin membunuh Jiang Futu. Cara orang ini sungguh kejam. Dia tidak berbuat banyak selama ini, tetapi pada akhirnya, dia langsung membunuh Jiang Futu. Pada saat ini, Xing Yun tersenyum pada Lu Xiaoran. Lu Xiaoran pun membalas senyumannya. Namun, tatapannya penuh kewaspadaan, dan kekuatan suci di tubuhnya melonjak liar. Bahkan dengan jari-jari kakinya, dia tahu bahwa Xing Yun tidak membunuh Jiang Futu untuk berteman dengannya. Ini karena dia juga bisa dengan mudah membunuh Jiang Futu sekarang. Memang, pada detik berikutnya, Xing Yun mengeluarkan kekuatan keberuntungan dari pecahan jimat itu. Fragmen jimat ini awalnya milik Jiang Futu. Sebelum Jiang Futu meninggal, ia mencampurkannya ke dalam esensi darah dan sisa jiwanya, lalu mencoba mengusirnya melalui fragmen jimat tersebut. Sayangnya, esensi darah dan sisa jiwanya kini telah diperoleh Xing Yun. Sepertinya Xing Yun ini benar-benar akan menyerangnya. Apakah ini kekuatan keberuntungan, seperti yang diharapkan dari hal yang baik? Hanya dengan memegangnya, aku merasa penuh percaya diri. Seolah-olah aku bisa berhasil apapun yang kulakukan. Pantas saja para senior di Gunung Roh itu menyuruhku untuk tidak melawan orang-orang hebat. Namun, aku bisa mendapatkan kekuatan keberuntungan ini karena aku memanfaatkan pertarunganmu. Aku ingin tahu apa pendapat Master Sekte Lu tentang ini. Begitu selesai berbicara, ia langsung menyalurkan kekuatan keberuntungan ke dalam tubuhnya. Bintang-bintang di langit bergerak dan berubah secara aneh. Itu karena kekuatan hidup seseorang telah mengalami perubahan yang sangat dahsyat, begitu dahsyatnya hingga mampu memengaruhi kekuatan dunia. Inilah kekuatan-kekuatan keberuntungan. Suara asing yang belum pernah terdengar sebelumnya segera terdengar di benak Xing Yun. Ding, mendeteksi bahwa tuan rumahnya adalah seorang murid Buddha. Grup obrolan Dewa Raja telah berevolusi secara otomatis menjadi sistem tertinggi Buddha. Sistem ini telah terikat. Apakah Anda ingin mengaktifkannya? Mengaktifkan. Xing Yun langsung mengaktifkannya tanpa ragu-ragu. Detik berikutnya, suara baru terdengar dalam benaknya. Ding, aktivasi berhasil. Merasakan bahwa bakat tuan rumah rendah dan sedang meningkatkan bakatnya, bakat tuan rumah telah meningkat dari bakat Bodhi menjadi bakat Buddha. Awalnya, tuan rumah hanya bisa mencapai puncak alam abadi. Setelah bakatnya meningkat, tuan rumah bisa menjadi Buddha. Ding, aktivasi berhasil. Mengingat ini pertama kalinya tuan rumah mengaktifkan sistem telah menghadiahi tuan rumah dengan tas hadiah yang sangat besar. Ini telah meningkatkan kultivasi tuan rumah ke alam abadi yang sempurna. Sistem telah menghadiahi tuan rumah dengan harta roh pasca natal, biara Buddha cahaya, harta roh pasca natal, mangkuk Buddha cahaya, harta roh pasca natal, tongkat Buddha cahaya, dan harta tertinggi pasca natal, manik doa cahaya. Mohon terima. Ding, aktivasi berhasil. Host memiliki teknik kultivasi tipe evolusi yang bisa ditingkatkan. Sedang ditingkatkan. Hinayana Gautama Divine Palm yang asli telah dikembangkan menjadi Gautama Divine Palm. Bab pembuka naga langit agung yang perkasa telah maju ke versi lengkap. Light Steps Floating on Water yang asli telah berkembang menjadi Buddhist Light Escape. Merasakan perubahan tak berujung di tubuhnya, sudut mulut Xing Yun menunjukkan ekspresi bahagia. Ia perlahan merentangkan tangannya dan membiarkan kekuatan mengalir di tubuhnya. Suara Wang Kai terdengar di telinga Lu Xiaoran pada saat yang sama. Peringatan, ada hotshot baru. Tuan, tolong bunuh dia. Jika berhasil membunuhnya, kau akan diberi hadiah yang setimpal. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.